Halo teman-teman, kembali lagi di channel ARX. Hari ini kita mau mencoba untuk mengupdate BIOS-nya seri B660 supaya bisa mengakomodasi Gen 13. Kan sebelumnya kita sudah nyoba pakai Gen 12 yang kemarin ini, yang di PC putih. Kebetulan kita sudah beli yang Gen 13 dan kita support BIOS-nya dia sudah ada untuk Gen 13. Sekarang kita coba untuk mengupdate. Ini mungkin akan menjadi sebuah kesusahan untuk kalian ya, karena ngupdate-nya ini ada cara-caranya tersendiri, tergantung vendor motherboardnya. Cuma kali ini memang kita mencoba pakai motherboard yang serba rumit sekali. Contohnya adalah Colorful ini, karena ini butuh literasi tinggi untuk mengupdate ini. Ini sistemnya masih sama kayak yang kemarin, kita tidak merubah Windows-nya. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung ngupdate BIOS-nya ya. Sekarang kalian bisa lihat kita nggak pakai screen cap ya, karena kita takut nanti kalau misalnya pakai screen cap tiba-tiba hang, link Savaria jadi kenyataan nanti. Jadi kita pakai kamera di belakang untuk menunjukkan ke layar monitor kalian. Sebelumnya saya sudah download BIOS-nya ya, jadi kamu bisa lihat di mana di manualnya dia. Itu kamu harus masuk ke dalam environment-nya DOS under UEFI. Nah, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita masuk ke BIOS-nya dulu. Cara untuk masuk ke BIOS-nya kalau kamu dari Windows 11 atau 10 itu kalau kamu tekan tadi pilih yang restart itu, kamu tahan shift, itu nanti dia akan keluar command prompt baru nanti. Ya sebenarnya kamu restart tekan del bisa sih. Cuma kan ini atas dasar literasi rendah ya tak ajari. Kemudian kalian pilih troubleshoot, advance, UEFI, firmware setting. Kemudian kita restart. Jadi kita ngupdate-nya ini kan bertahap. Jadi kita pakai prosesor yang kita pasang ini Gen 12. Cuma kan banyak yang bertanya-tanya kalau misalnya kita sudah update ke BIOS yang baru, apakah Gen 12 ini masih jalan di seri 600? Jadi nanti setelah kita update, kita nggak ganti prosesornya dulu. Kalau dia menyala ya berarti aman. Dan kita pakai platform yang DDR4 karena kebanyakan dari kalian pasti kalau pakai yang platform baru ini kan pasti kebanyakan masih pakai DDR4 ya. Jadi kita pakai solusi yang kere horenya lah, yang representatif untuk semua kalangan masyarakat. Nah, jadi BIOS kalian sudah lihat di layar monitor kalian ini dari rekamannya kita. Ini ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh motherboard Colorful ini. Salah satunya adalah kamu masuk ke dalam tabnya security, chipset. Kemudian kalian masuk di ME configuration. ME ini management engine. Yang harus kita rubah adalah kita harus mematikan bright protect-nya ini, karena di BIOS yang baru untuk Gen 13 itu management engine-nya akan diupdate. Kalian pilih ini disable, bright protect-nya kalian disable, oke. Nanti kalau ini disable, kalau sudah mati itu nanti firmware versionnya akan berubah jadi 0. Kita save dan kita masuk ke BIOS lagi bentar. Salah satu kekurangannya Colorful ini, kita tadi sempat coba pakai onboard dari 12.900 ini, cuma begitu dia pakai HDMI ini, kita masuk BIOS tetap ngeblank layarnya, jadi terpaksa harus pakai VGA. Maunya sih tadi pakai onboard aja, tapi ternyata nggak mampu. Nah, ini sudah masuk ke BIOS kembali, kemudian kalian bisa lihat di layar monitor kalian ini, kalian masuk lagi ke advance, kemudian ke chipset, management engine configuration. Nah, ini kalian bisa lihat firmware-nya berubah jadi 0.0.0.0. Berarti ini bright protect-nya sudah mati. Tapi ingat ya, sebelumnya kalian nge-flash BIOS, kamu load optimize default dulu. Itu untuk amannya, supaya kamu punya settingan overclock-mu yang super ajaib dan tidak stabil, itu tidak mengganggu update BIOSmu. Ini kita save lagi, kemudian kita booting dari DOS. Karena petunjuknya Colorful, dia harus menggunakan DOS yang under UEFI environment. Ini untuk mengeluarkan boot menunya, kalian tekan F11 nanti, waktu start awal. Nah, ini kalau sudah keluar F11, kalian pilih yang UEFI SanDisk Partition 1. Ini kebetulan kita pakai flash di SanDisk. Ini sudah diformat ke FAT32 ya. Setelah kalian format ke FAT32 itu file BIOS yang ada di websitenya Colorful itu kalian ekstrak semuanya masuk ke dalamnya situ. Oke. Nah, ini kalian tekan escape karena kita nggak mau pakai startupnya. Kemudian kebetulan SanDisk ini ada di file system yang pertama, jadi FS1. Nah, kemudian pilih CD FI. Oh, salah. Nah, ini masuk di foldernya shell. Yang harus kita lakukan adalah update .nsh. Bentar. Nah, ini dia nggak pakai konfirmasi sih, tiba-tiba langsung diupdate sih. Ini sink or swim udah ini, antara mati atau nyala ini.
Ya memang kalau motherboard yang kayak model-model colorful gini memang lebih Daredevil ya. Jadi kalau kamu nggak mengerti apa-apa, antara dia langsung jalan dan mati atau jalan dan berhasil, ya lumayan merinding disco lah. Ya Saveria kan opsi terakhir kalau gagal. Ya ini kita sudah mengikuti petunjukan dari websitenya Colorful sih, semoga tidak gagal. Kita juga nggak nyoba kalau dari dalamnya BIOSnya ini kan dia ada update, fitur update-nya dia langsung dari file di flash diskmu. Cuma karena dari websitenya Colorful dari awal sudah bilang kamu harus mematikan manajemen engine protection-nya dan harus update BIOSnya dari DOS environment, berarti dia tidak akan bisa kamu update lewat file BIOS ini. Kecuali dia tidak ada persyaratan seperti itu. Kita belum nyoba nanti di motherboard yang kayak punyanya Asus itu gimana, MSI gimana. Cuma kalau Asus biasanya tetap bisa. Dia ada fitur otomatisnya untuk menjalankan itu, untuk manajemen engine-nya itu. Dan di Asus itu ada BIOS flashback ya. Jadi kalau in case something bad happen ya kamu tinggal BIOS flashback aja. Kalau ini kan ya ada. Jadi kalau kamu gagal ya mati udah. Tapi kalau kamu manajemen engine-nya tadi protection-nya kamu nyalakan dan diupdate seperti ini, itu ada dua kemungkinan, antara dia nggak mau ngupdate atau dia update BIOS-nya tapi manajemen engine-nya nggak update. Whichever dari dua itu yang terjadi, itu akan membuat motherboardmu jadi nggak beres. Nah ini sudah selesai ya. Ini sambil sembayang kita restart. Ctrl Alt Del. Boom. Kita masuk BIOS-nya lagi, semoga nyala. Ini ya nggak ada indikator lampunya juga sih, jadi ya. Oh, nyala. Berarti ini sudah nyala, berarti BIOS yang baru versinya 1005. Ini sudah update, karena yang sebelumnya 1004. Jadi kalau kamu update BIOS-nya dari yang Gen 12 pakai BIOS yang baru, Gen 12 tetap jalan di seri 600. Bentar, cek ulang. Chipset. Manajemen engine. Nah, manajemen engine-nya kan ini masih di unlock ya, jadi kita kembalikan ke defaultnya dia. Enable. Kita lihat apakah berubah versinya. Nah, oke, kita sudah masuk kembali ke BIOS-nya. Kita masuk di chipset, manajemen engine. Nah, sudah di versi 16 kan, sudah naik dari yang tadi. Tadi lupa 14 atau 15. Oke, ini sudah update. Sekarang kita masukkan Gen 13-nya ke dalam motherboard ini. Oke, ini sudah nyala. Kita masuk ke BIOS-nya yang baru. Kalian bisa lihat ini sudah terdetek sebagai i9 13900K. Sekarang kita lihat di tabnya OC. Kita penasaran dia package power limitnya bisa di berapa. Jadi dia start awalnya power limitnya ada di 125 dan package power limitnya ada di 200. Sekarang kita mau lihat kalau kemarin kita pakai i9 yang Gen 12 itu dia maksimal bisa di 200. Apakah ini ada naik atau tidak? Ternyata masih tetap sama 200 watt, tidak ada yang berubah. Jadi memang kapabilitas VRM-nya mungkin ada di angka 200 watt itu mungkin. Oke, kemudian untuk memori kita pakai default ya, kita nggak ngerubah. Untuk voltage, voltage ada yang berubah ini. Dia ada ketambahan beberapa variabel, SA voltage dan SA voltage ini. VCC SA berarti. Kalau kemarin kita hanya ada memori voltage, sekarang ini ada VCC SA. Kemudian yang lainnya ini BIOS fix-nya katanya ada di fan. Kita lihat fan-nya berubah apa enggak ini. Kayaknya berubah ini.
quiet. Oke, save. Oke, kita coba nanti benchmark singkat lah pakai Sandbencher 23 di Windowsnya kita ya. Oke, ini kita sudah masuk di dalamnya Windows. Kita nyoba pakai Sandbencher R23. Kita coba jalankan 1 kali benchmark yang multicore ya. Kita pengen tahu peningkatan performanya ada apa enggak sama suhunya VRM. Oke, kalian bisa lihat di layar monitornya kalian. Sekarang kita jalankan dulu. Oke, ini sudah jalan. CPU package powernya ada di 200 watt, 199 sekian. Kemudian untuk suhunya package ada di 43. Sebentar. 80. Oh, ternyata kita update ya. Fan profile-nya ternyata masih tidak beres. Quiet-nya terlalu quiet ini. Kemudian untuk suhu VRM-nya juga tetap tidak beres, masih 13 derajat. Jadi ya kita nggak bisa berharap banyak ini ya. Ini kita sudah bisa lihat skornya ada di 33.890. Nanti kita coba bandingkan kalau kita pakai mainboard yang Z690 dari Asus yang DDR5 sama yang Z790 nanti. Apakah ada perbedaan apa enggak? Nanti kita coba bandingkan dengan yang sama-sama package powernya ada di 200 watt. Oke, jadi kita hari ini cuma ngetes update BIOS, jalan lancar, di benchmark jalan, oke, selesai. Jadi konten hari ini cukup sampai di sini. Oke, sekian konten singkat dari kami tim Ars untuk update BIOS motherboard seri 600 supaya support Gen 13. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Karena kita masih butuh subscriber. Dan yang lebih penting lagi adalah kita punya banyak sosial media. Salah satunya adalah Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Nah, Twitter sudah dibeli Elon Musk. Oke, ya cuma ngomong aja. Oke, sekian dari saya Hani. Kita berjumpa lagi nanti di lain kesempatan. Bye-bye.